wah ini Ferrari bener nih. Jadi ada dashboard, ada Ini sistem yang canggih, tapi masyarakat yang mengeluhkan error saat ya, mengakses Cortex. ya memang harus diakui sistem ini belum sempurna terimplementasi. Kan Agak tombolnya beda syok nih, gitu. sok kan Nah, itu ini ya. apa nih tombol-tombol? Nah itu yang agak susah, apalagi kayak kita di perbatasan begini ya. Selamat datang di PDF, Podcast The Frontiera, di mana kita ngobrol santai tetap tajam di perbatasan. Bersama saya, Amel Atika. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang akhir-akhir ini sering banget diobrolin di media sosial, berita-berita online, yaitu Cortex. Pasti teman-teman sudah pernah mendengarkan sebelumnya. Ini sistem yang canggih, tapi akhir-akhir ini banyak sekali error yang dialami oleh masyarakat saat mengakses Cortex. Nah, ini masalahnya apa sih? Apakah memang sistem kita perpajakan yang bermasalah atau ada alasan lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, siang ini saya sudah bersama dengan Bapak Made Sugiyade selaku Kepala KPP Pratama Atambua untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Selamat siang Bapak, selamat datang. Selamat siang Kak Amel. Baik, Bapak, hari ini kita akan membahas terkait Cortex. Ini sesuatu yang menarik, Pak. Tentunya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa itu sih Cortex itu, Pak? Baik, Cortex ini adalah bagian dari inisiatif reformasi perpajakan di DJP. Ya, salah satunya adalah pengembangan sistem informasi, di mana kita harus membangun sistem yang terintegrasi, yang omnichannel, yang bisa digunakan oleh berbagai pihak, baik petugas maupun wajib pajak, khususnya memudahkan layanan bagi wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Nah, itulah Cortex sebenarnya. Berarti Cortex itu sistem baru ya, Pak? Ya, betul. Kamel, sistem baru. Perpajakan baru. Oke. Apa sih, Pak, perbedaan sistem Cortex ini dengan sistem perpajakan yang lama? Baik. DJP itu sudah memulai membangun sistem itu sudah cukup lama ya. Kita sudah mulai tahun 2000-an lah, tahun 2001 itu sudah ada gitu ya. Dimana dalam kurun waktu sampai sekarang, kalau Cortex kan mulai tahun 2025 ini ya, gitu ya, Januari ya. Iya. Hampir 24 tahun tuh sudah banyak sekali perkembangan kita terkait sistem informasi. Namun bisa dilihat secara umum itu masih scatter atau island istilahnya ya, silo. Oke. Sehingga antar sistem itu tidak terintegrasi. Untuk registrasi ada aplikasi e-reg sendiri, untuk SPT ada e-filing dan Banyak sebagainya. aplikasi Banyak aplikasi yang digunakan ya, Pak. Itu. Sehingga dari situlah maka kenapa pimpinan berinisiatif untuk mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi, baik untuk WP maupun untuk petugas pajak. Baik, oke. Nah, kalau kita bicara terkait isu di luar ya Pak ya, banyak berita online, media sosial saya sering lihat itu banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan error saat mengakses Cortex. Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit masalah-masalah apa yang sering terjadi? Ya, memang harus diakui sistem ini belum sempurna terimplementasi gitu ya. Kalau lihat dari pengembangannya, baik dari sisi proses bisnis, saya ngomong proses bisnisnya dulu ya. Impress saya pertama kali di lapangan sekarang, proses bisnisnya Cortex ini sangat lengkap. Saya langsung benar-benar wah ini keren nih, Cortex ini keren. Dimana sebagai petugas pajak seperti kita, itu benar-benar dibantu dengan berbagai tools yang terintegrasi tadi itu ya, dari mulai pendaftaran sampai penagihan pajak itu satu tools yang cukup bagus, komplit maksud saya. Komplit, ya. Nah, kemudian di sisi WP juga saya lihat cuma satu aplikasi Cortex DJP gitu aja satu ya. Jadi tidak ada aplikasi yang lain ya Pak. Gitu. Nah, namun memang perlu disadari implementasi sistem yang sangat komplit seperti ini ada isu di sisi tadi bahwa pertama kan ada penyesuaian dari sisi user pengguna, baik wajib pajak maupun petugas pajak itu masih perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada ini ya Pak. Gitu. Anggap aja Mbak Amel sekarang nyetir
Kijang gitu ya, tiba-tiba dibelikan Ferrari. Nah, kan tombolnya agak beda shock nih. gitu. Shock kan Nah, gitu ini ya. apa nih tombol-tombolnya nih? Ditambah yang kedua, isunya adalah sistem ini harus kami akui dengan segala kerendahan hati ya, masih belum terimplementasi dengan baik, dengan sempurna Oke. gitu ya. Banyak kekurangan di sana sini. Artinya gini, kalau kita ngembangkan sistem itu ada dua hal. Ada namanya functional requirement dan non-functional requirement. Oke. Functional requirement adalah bagaimana seluruh kebutuhan-kebutuhan itu bisa digunakan dengan baik gitu ya. Fungsi-fungsinya jalan dengan baik. Gitu. Fungsinya jalan. Pendaftaran dan sebagainya itu baik. Yang non-functional requirement contohnya adalah bagaimana sistem itu mudah diakses. Nah, ini beda kan, mudah diakses, cepat, membuat user nyaman. Nah, ini sifatnya ya sesuatu yang susah diukur gitu. Oke. Nah, kalau saya lihat Cortex ini fungsi ada. Fungsinya Apapun requirement fungsinya sudah jalan. sudah berjalan. Beberapa memang ada yang kurang berjalan dengan baik gitu. Nah, yang mungkin yang paling sering dirasakan orang adalah non-functional requirement tadi, di mana seperti kemudahan, aksesnya. kecepatan akses. Nah, itu yang agak susah, apalagi kayak kita di perbatasan begini ya. Iya. Nah, jadi agak susah mengakses sistem baru gitu. Oke. Nah, sehingga ini yang harus diperbaiki gitu, yang non-functional requirement ini membuat user lebih nyaman gitu. Oke, berarti memang masih ada keterbatasan dalam kenyamanan bagi Betul, masyarakat, betul terutama sekali. wajib pajak Ya, untuk mengakses Cortex ini. betul. Baik. Nah, untuk kendala-kendala tersebut itu Pak, bagaimana saat wajib pajak menghadapi menyelesaikannya? Mungkin ada tips dan trik yang bisa dilakukan atau mungkin ada kontak center di mana wajib pajak bisa mengadukan, oh ini saya berkendala saat mengakses login Cortex, kira-kira jalan keluarnya apa? Nah itu wajib pajak bisa peroleh di mana Bapak? Baik, wajib pajak secara umum mungkin bisa kontak kering pajak kita ya, 500-200, atau paling mudah tuh ya datang ke KPP terdekat. Saya yakin seluruh petugas DJP, pegawai DJP itu sudah dibekali dengan informasi ataupun ilmu terkait Cortex. Jadi tolong jangan segan-segan untuk bertanya ke KPP terdekat. Dikonsultasikan Ya, langsung ya betul. Pak. Jadi selain nomor layanan di 1500-200, wajib pajak bisa langsung ke KPP untuk berkonsultasi ya. Betul. Jadi bisa dapat jawaban atas kendala yang dihadapi. Betul sekali. Oke. Nah tadi kan Bapak juga sampaikan kalau Cortex ini selain digunakan eksternal, dalam hal ini wajib pajak di luar, juga kepada pegawai pajak, Fiskus. Nah itu pendapat dari para pegawai pajak sendiri terkait yang error-error yang sering terjadi ini seperti apa Pak? Oke, mungkin langsung ke pengalaman pribadi saya ya. Siap. Saya sebagai kepala kantor begitu melihat menunya, wah ini Ferrari bener nih. Jadi ada dashboard, ada macam-macam yang bisa saya lihat. Oke. Tapi karena saking banyaknya, jadi kita harus banyak belajar gitu ya, banyak memahami menu-menu ini apa gitu. Nah, dalam beberapa bulan ini, hampir 3 bulan ini saya sudah cukup familiar sih dengan menu-menunya ya. Cuman kembali memang isu non-functional requirement tadi. Jadi di mana isu kecepatan akses, terus kita tanda tangan digital juga kadang masih nunggu lama gitu. Lama ya, nah, Pak. Sehingga kalau saya lihat memang gini, kalau kita ngembangin sistem itu, aplikasi udah jadi, tapi tuning aplikasi itu yang paling penting. Nah, karena kalau kita bangun sistem itu kan ada aplikasi, ada jaringan, ada database, ada server. Ini kan data mengalir dari depan nih. Nah, harus ngerti caranya bagaimana menemukan tuning yang tepat. Sama kayak orang main musik ya, bassnya digedein, treble-nya diginiin, apa semua. Nah, sampai ketemu optimal ini, baru kita nyaman gitu. Oke, baik. Mungkin saya bahas juga terkait berita di luar Pak, karena keterlambatan atau kendala-kendala yang dihadapi di Cortex, sering muncul berita atau isu bahwa sistem Cortex ini untuk kemudian akan dipending dulu Pak. Jadi kita akan kembali ke sistem yang lama. Nah, apakah itu benar Pak berita itu? Baik, ini mungkin saya luruskan tentang berita apakah kita akan kembali ke sistem yang lama. Arahan dari pimpinan sudah sangat jelas, kita tidak akan kembali ke sistem yang lama. Tapi tentu dalam beberapa konteks tertentu ya kita support gitu ya. Seperti misalnya e-faktur. Dalam beberapa poin itu e-faktur desktop kita hidupkan kembali gitu. Jadi ini berjalan seiringan. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen ke DPR ya, bahwa kita memang sistem baru ini akan tetap berjalan, tapi sistem lama untuk beberapa titik mungkin
tetap masih digunakan digunakan. untuk mendukung ya, Iya, Pak, ya? mendukung. Oke, jadi tidak serta-merta Cortex lambat langsung diberhentikan, tidak ya, Pak? Tetap diusahakan untuk Betul berjalan sekali. gitu. Iya. Oke, mungkin nah ini ada pertanyaan beberapa mungkin bisa dirinci ya, Pak. Saya pernah mendengarkan kalau teman-teman itu sering gagal mengupload template XML. Nah, itu yang mau ditanyakan, memang itu ada format khusus atau seperti apa, Pak? Oke, baik. Namanya template pasti ada format khusus. Jadi tidak bisa kita bikin XML atau Excel sendiri kita upload, ya nggak nyambung gitu ya. Nah, untuk mendapatkan template khusus itu cukup menghubungi Pajak Go ID ya di internet kita. Nanti ada ada detailnya di lokasi di mana tersimpan, dan ada juga petunjuknya bagaimana menggunakan. Jadi wajib pajak mohon bantuannya untuk mendownload yang resmi seperti itu. Sesuai dengan ketentuannya. Karena sesuai ketentuan, kalau tidak akan tidak nyambung dengan sistemnya gitu. Berarti memang semuanya ada format khusus. Ada format jadi khususnya. harus disesuaikan. Betul sekali. Ya, mungkin terakhir ini Pak ya, mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat di luar wajib pajak yang masih struggle, masih berjuang dengan proses pemanfaatan Cortex terbaru ini. Mungkin ada tips dan pesan Bapak? Baik, Bapak Ibu, teman-teman wajib pajak semuanya, kami di DJP sudah menetapkan menggunakan Cortex gitu ya. Menggunakan Cortex, seperti yang saya sampaikan lagi, tidak ada kembali lagi ke sistem yang lama. Dan Cortex ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak, walaupun saat ini belum terlihat. Kami harus dengan rendah hati mengakui ini belum terlihat bisa memudahkan wajib pajak. Tapi mohon beri kesempatan kepada kami untuk memperbaiki semuanya dalam waktu tidak terlalu lama. Saya yakin ini akan membuat masyarakat lebih mudah melakukan administrasi perpajakannya. Gitu. Jadi mohon kesabarannya, mohon dukungan dan doanya kepada kami agar kami bisa menyelesaikan sistem ini lebih baik. Lebih maksimal. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Cortex itu memang pembaruan sistem yang memang kita sama-sama sebagai masyarakat juga dari pegawai pajak mendukung untuk tersukseskan terlaksananya program baru pemerintah ini. Nah, seru sekali untuk obrolan kita hari ini. Semoga dengan obrolan hari ini semakin membuka wawasan masyarakat terkait dengan Cortex. Amin. Dan tidak gampang termakan hoaks di luar sana ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Made sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kita di PDF. Mungkin untuk kedepannya buat teman-teman yang baru mendengarkan, jangan lupa follow dan subscribe channel kami PDF. Terima kasih. Terima kasih.